Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yahya Adi Putranto dengan NIM 19446873 TP 12676. Di sini saya akan memberikan review jurnal EGBP saya dengan topik jurnal yang saya ambil itu mengenai protein dengan judulnya yaitu Effect of Cooking on Protein Digestibility, Fraction Content, and Functional Characteristics of Defeated Militia Ferruginous Seed Flour. Legum merupakan salah satu sumber bahan pangan yang mengandung kandungan protein yang sangat bagus untuk kita konsumsi, yang mana dapat dimanfaatkan dalam pemecahan solusi kritis malnutrisi kalori protein di beberapa negara yang masih berkembang. Pada umumnya, sebelum dikonsumsi, biasanya bahan-bahan legumes diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan beberapa zat antinutrisi di dalamnya. Selain itu, juga untuk meningkatkan fungsionalitas dari protein yang terkandung dalam legum tersebut. Fungsionalitas sebuah protein sangat dipengaruhi oleh proses pengolahan, terutama pemasakan. Sehingga dalam studi ini akan digunakan salah satu jenis legum, yaitu Miletia ferrugina atau hot seed flour, yang mana bahan ini itu nanti akan dihilangkan lemaknya dan digunakan sebagai sumber protein, di mana akan dicari bagaimana pengaruh proses pengolahan terhadap fungsionalitas protein di dalamnya. Sebagian besar kecernaan dari sebuah protein, terutama pada bahan kacang-kacangan, tergantung pada struktur proteinnya. Pemanasan sendiri bertanggung jawab atas terjadinya denaturasi protein yang akhirnya diikuti oleh agregasi molekul yang tidak terlibat. Kualitas sebuah protein suatu makanan atau pakan tergantung pada komponen komposisi asam aminonya. Kecernaan protein terutama menentukan kesediaan asam aminonya. Sehingga pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pemasakan terhadap kecernaan protein total, kandungan fraksi, dan berbagai sifat fungsionalitas dari sebuah protein dengan sampel tepung biji breba tanpa lemak. Selanjutnya adalah material and method. Yang pertama adalah preparasi sampel. Preparasi sampel dimulai dengan biji dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikupas kulitnya, digiling untuk mendapatkan bubuk halus dengan ayakan 0,18 mm, yang kemudian dihilangkan lemaknya dengan dilarutkan dalam heksana dengan perbandingan 1:6. Dalam proses pemasakan, tepung yang didapat tadi akan disuspensikan dalam air suling yang kemudian akan direbus ke dalam water bath selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu akan dikeringkan pada suhu 65 derajat Celcius selama 24 jam dan digiling hingga lolos saringan berukuran 0,4 mm. Proses selanjutnya adalah penentuan kecernaan in vitro. Digunakan metode Saunders. Dari sampel yang sudah diperoleh tadi, yang sudah dihilangkan lemaknya dan dihaluskan, sebanyak 250 mg disuspensikan dalam 15 ml HCl 0,1N yang mengandung kurang lebih 1,5 mg pepsin, dan kemudian campuran tadi diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 jam. Reaksi sendiri akan dihentikan dengan penambahan 15 mili asam trikloroasetat atau TCA 10%. Campuran akhirnya akan disaring secara kuantitatif melalui kertas saring Whatman nomor 1. Fraksi kelarutan TCA sendiri akan diuji dengan metode mikrokeldal untuk mengetahui kandungan nitrogennya yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan prosedur yang sama, semua reagen dan sampel tanpa enzim digunakan sebagai kontrol untuk menentukan derajat kecernaan dari sebuah enzim. Metode yang digunakan selanjutnya adalah penentuan fraksinasi dari protein.
Tepung kacang yang sudah dihilangkan lemaknya tadi sebanyak 6,6 gram diekstraksi sebanyak 2 kali dengan 50 ml air suling selama kurang lebih 30 menit pada suhu kamar. Ekstrak yang telah diperoleh disentrifugasi pada kecepatan putaran 3000 rpm selama 30 menit dan supernatan digunakan untuk penentuan protein larut air atau albumin. Residu kemudian diekstraksi berturut-turut dengan cara yang sama dengan 1 molaritas NaCl, 70% etanol, atau 0,2% NaOH. Supernatan dari masing-masing ekstrak dikumpulkan secara terpisah dan digunakan untuk memperkirakan fraksi larut garam, alkohol, atau alkali. Residu yang tersisa setelah ekstraksi berturut-turut mewakili protein yang tidak terlarut. Selanjutnya adalah penentuan dari SDS polyacrylamide gel electrophoresis. Jadi setengah gram sampel yang diperoleh dari tepung tadi dibedakan menjadi dua, yaitu tepung matang dan juga mentah dengan perbandingan 1:16, yang mana itu nanti akan dilarutkan di dalam air suling. Kemudian akan diisonikasi dengan menggunakan Soniprep 150 UMK. Bagian sampel diencerkan dengan aquadis dengan perbandingan 1:1 agar terlihat seperti gumpalan pita yang jelas pada sel elektroforesis. Seluruh sampel disentrifugasi pada kecepatan putaran 10.000 rpm selama 10 menit. Kemudian sampel diambil dari supernatan dan dicampur dengan buffer sampel limi dengan perbandingan 1:1. Sampel yang disiapkan dengan cara ini akan didenaturasi dalam air mendidih selama 10 menit. Dan setelah didenaturasi, sebanyak 25 mikroliter disuntikan ke dalam SDS page menggunakan penumpukan 5% dan gel pelarut 12,5%. Elektroforesis dilakukan pada tegangan 200 selama 1 jam. Setelah elektroforesis, lembaran gel diwarnai dengan 0,2 komasif brilian biru R250 selama 1 jam untuk mengetahui mana yang protein. Pewarnaan protein dapat dihilangkan dengan asam asetat 7% yang mengandung metanol kurang lebih 30%. Penanda berat molekul protein yang tidak diwarnai digunakan untuk menentukan berat molekul dari sebuah sampel. Selanjutnya adalah chelation capacity. Suspensi sampel 1-20 gram per 100 ml disiapkan dalam 5 ml air suling. Tabung reaksi yang berisi suspensi ini kemudian dipanaskan selama 1 jam dalam water bath sampai mendidih. Diikuti dengan pendinginan cepat di bawah air keran dingin yang mengalir. Tabung reaksi kemudian didinginkan lebih lanjut selama 2 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Konsentrasi gelatin sendiri terkecil akan ditentukan sebagai konsentrasi ketika sampel dari tabung reaksi tersebut tidak jatuh atau terjadi slip. Kemudian juga ditentukan kapasitas absorpsi dari lemak dan juga air. 2 gram sampel dari protein tepung beribat tadi disuspensikan dalam 20 ml air suling, diaduk selama 5 menit, kemudian digojok dengan rotary shaker selama 30 menit pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu kamar, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm selama 30 menit. Dibebaskan air dituang dengan hati-hati ke dalam gelas ukur bertingkat dan kemudian dicatat volumenya. Kapasitas penyerapan air akan dinyatakan sebagai mililiter air yang ditahan oleh 1 gram protein, sedangkan kapasitas penyerapan atau absorpsi dari sebuah lemak dinyatakan sebagai mililiter lemak atau minyak yang ditahan oleh 1 gram protein. Selanjutnya adalah metode untuk menentukan kapasitas dan juga stabilitas busa. Jadi 1 gram tepung beribat tadi yang sudah dihilangkan lemaknya disuspensikan dalam 50 ml air sulingan yang kemudian dicampurkan semua itu ke dalam blender, kemudian di blender selama kurang lebih 5 menit.
Hasil dari blender tadi dipindahkan ke dalam gelas ukur dengan berukuran 100 ml dan volume busa dapat dibaca setelah 30 detik setelah dimasukkan ke dalam gelas ukur tadi untuk mengetahui kapasitas busa tersebut. Untuk mengetahui stabilitas dari busa ditentukan dengan mengukur volume busa pada beberapa menit setelah dimasukkan tadi, yaitu ditentukan pada menit ke-10, 30, 60, dan 120 setelah menuangkan suspensi tadi. Rasio persentase peningkatan volume dihitung dan dinyatakan sebagai kapasitas berbusa. Semua percobaan tadi dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya adalah penentuan kapasitas emulsi. Sebanyak 1 gram sampel dicampur dengan 50 ml air suling selama 30 detik dalam blender listrik dengan kecepatan maksimum. Setelah dispersi lengkap, minyak kacang kedelai halus ditambahkan terus-menerus, yaitu dengan kecepatan penambahannya 0,4 ml per detik dan 5 ml minyak, dan pencampuran dilanjutkan sampai terjadi pemisahan fase. Kapasitas pengemulsi dinyatakan sebagai mililiter minyak yang diemulsikan oleh 1 gram sampel tepung. Selanjutnya adalah penentuan dari bulk density. Jadi sebanyak 10 gram sampel dimasukkan ke dalam silinder bertingkat 25 ml yang kemudian dikemas dengan lembut. Volume sampel dicatat dan densitasnya dinyatakan sebagai gram protein per mili. Selanjutnya adalah analisis statistik. Data akan dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 15. Rata dan standar deviasi dari analisis rangkap 3 tadi dihitung dengan menggunakan analisis varians atau ANOVA untuk menentukan perbedaan signifikan antara rata-rata hasil yang telah diperoleh. Berikutnya adalah pembahasan mengenai hasil yang telah diperoleh. Yang pertama mengenai kecernaan dari in vitro. Dari sampel yang dimasak, untuk kecernaannya sendiri dengan penambahan pepsin, kecernaan tersebut meningkat dari 1,37 plus minus 0,10 menjadi 55,1 plus minus 0,08. Selanjutnya dengan penambahan pepsin dan pankreatin menjadi 69,1 plus minus 0,06. Itu untuk tepung yang sudah dimasak. Untuk tepung yang mentah juga mengalami peningkatan dan itu lebih signifikan di mana untuk tepung yang ditambahkan dengan pepsin meningkat menjadi 72,4 plus minus 0,05 dan dengan penambahan pepsin dan pankreatin meningkat menjadi 97,2 plus minus 0,05. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan pemanasan atau pemasakan sendiri dapat menyebabkan penurunan kandungan protein yang lebih signifikan, baik dengan perlakuan penambahan pepsin maupun pepsin dan pankreatin dibanding dengan tepung yang mentah. Pemasakan sendiri memang memiliki efek yang cukup besar dalam mempengaruhi kecernaan protein. Memasak dapat menyebabkan oksidasi polifenol tanaman yang mengarah pada pembentukan kuinon dan peroksida yang sangat reaktif, yang merupakan agen pengoksidasi. Peroksida yang terbentuk ini dapat menyebabkan oksidasi residu asam amino yang kemudian terjadi polimerasi protein. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kecernaan dari protein. Selain itu, pemasakan sendiri dapat merubah struktur protein baik secara sekunder dari alpha helix menjadi antiparalel, konformasi beta sheet antar molekul, dan dengan demikian dapat mengurangi kecernaan dari protein. Selanjutnya adalah dari sifat fraksinasi dari protein. Dari gambar hasil yang telah diperoleh, ditunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemasakan atau tepung mentah menyebabkan kandungan dari fraksi-fraksi seperti albumin, globumin, prolamin, gluten, insoluble protein, dan protein recovery memiliki nilai yang lebih tinggi atau meningkat jika dibanding dengan penggunaan tepung yang sudah dimasak. Sehingga
Dari hal tersebut, karena dari yang tidak dimasak tadi itu cenderung memberikan nilai fraksi yang lebih tinggi, sejumlah besar protein terlarut dapat diperoleh kembali dari sampel mentah atau dari tepung mentah yang digunakan. Atau dengan kata lain, pemasakan sendiri dapat menurunkan kelarutan protein dalam sampel. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dari percobaan elektroforesis SDS. Dari hasil yang diperoleh, ditunjukkan dengan gambar 2, tidak ada perbedaan massa molekul protein yang jelas dalam gel elektroforesis baik dari sampel mentah dan juga matang. Dalam kedua kasus, SDS page dari protein sampel memiliki pita utama di sekitar 35 dan 25 kDa. Tujuan dilakukannya SDS page ini adalah untuk mengidentifikasi pita utama protein dalam sebuah sampel yang digunakan, yaitu tepung, dan untuk mengamati apakah ada efek yang ditimbulkan dari tepung mentah dan juga tepung yang sudah dimasak. Pola protein SDS page dari sampel menunjukkan pita kepadatan tinggi yang sesuai dengan 25 kDa. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa memasak memiliki kemungkinan tidak akan mempengaruhi dari massa molekul dari sebuah protein. Ditunjukkan dengan hasil yang mana tidak memiliki hasil terpaut jauh dengan yang tidak dimasak. Selanjutnya adalah mengenai emulsivitas dari lemak. Dari hasil yang diperoleh pada tabel 2, dapat dinyatakan bahwa emulsion capacity-nya, emulsion activity dan juga emulsion stability-nya jika dibandingkan dari tepung yang dimasak dan juga tepung yang mentah, lebih tinggi untuk tepung yang mentah jika dibandingkan dengan tepung yang dimasak, dengan perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa panas tinggi dapat menurunkan emulsivitas lemak, baik itu kapasitinya, aktivitasnya, maupun stabilitasnya. Perlakuan panas yang tinggi dapat menghasilkan protein yang terdenaturasi, yang tidak dapat diorientasikan dan bermigrasi dalam membentuk film atau lapisan lemak pada antarmuka minyak dan juga air, sehingga mencegah atau mengurangi pembentukan emulsi. Kesimpulannya, aktivitas emulsi dan stabilitas emulsi ditemukan berkolerasi dengan hidrofobisitas dan juga kelarutan protein. Sedangkan sudah dibahas bahwa kelarutan protein sendiri sangat dipengaruhi oleh pemanasan. Pemanasan dapat mengurangi kelarutan dari sebuah protein. Berikutnya adalah hasil yang diperoleh dari the water and oil holding capacity. Hasil yang diperoleh dari tabel 2 menunjukkan kapasitas penahan atau holding capacity dari air lebih tinggi jika dibandingkan dengan holding capacity dari lemak atau minyak. Hal ini dapat disebabkan karena salah satu faktor utamanya adalah penggunaan tepung beba tadi, yang mana sebagai bahan dasar telah dihilangkan kandungan lemaknya, sehingga holding capacity dari lemak akan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan holding capacity dari air. Jika ditinjau dari sistem perlakuannya, yaitu pemasakan dan juga tidak dimasak, pemasakan sendiri kan melibatkan panas, sehingga pemanasan menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada tidak dimasak. Hal ini dapat disebabkan karena penyerapan protein dalam air maupun lemak dapat ditingkatkan dengan adanya denaturasi dari protein dalam bahan. Sehingga saat pemanasan, protein akan denaturasi sehingga mudah terserap dan memberikan nilai holding capacity lebih besar. Selanjutnya adalah hasil dari bulk density. Hasil menunjukkan tepung beba yang dimasak memiliki nilai bulk density yang lebih besar jika dibandingkan dengan tepung yang tidak dimasak. Hal ini untuk tinggi rendahnya nilai bulk density itu bergantung pada efek gabungan dari faktor-faktor yang saling terkait, seperti intensitas gaya tarik antar partikel, ukuran partikel, dan jumlah titik kontak. Proses pemasakan sendiri dapat meningkatkan gaya tarik antar partikel protein sehingga menghasilkan nilai bulk density yang lebih besar. Karena terjadi denaturasi protein, sehingga gaya tarik antar partikel molekul dari protein tersebut akan semakin lebih tinggi.
Berikutnya adalah hasil dari foaming capacity dan juga stability. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kapasitas dan stabilitas busa yang dihasilkan dari tepung yang dimasak jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tepung mentah. Stabilitas dan juga kapasitas sendiri dipengaruhi oleh kelarutan protein, di mana pemasakan dengan menggunakan panas dapat mengakibatkan tingkat kelarutan sebuah protein menurun karena terjadi perubahan konformasi protein dan juga kompleksasi dari protein tersebut, sehingga kelarutannya akan menurun dan juga akan diikuti dengan kapasitas busa dan juga stabilitasnya yang rendah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kapasitas gel dari tepung mentah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tepung yang dimasak. Pemrosesan pemasakan atau pelibatan panas sendiri dapat menyebabkan penurunan sifat pembentuk gel dari tepung bebas. Kemampuan pembentuk gel diketahui dipengaruhi oleh sifat protein, pati, dan gam dalam sampel serta interaksinya selama perlakuan panas, di mana bergantung terhadap komponen non-protein dan juga kelarutan protein. Seperti yang diketahui, pemasakan sendiri atau penggunaan panas dapat mempengaruhi kelarutan proteinnya menjadi turun. Sehingga hasilnya menunjukkan bahwa tepung mentah dapat mengikat gel lebih baik jika dibandingkan tepung yang sudah dilakukan proses pemasakan. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pemasakan atau pelibatan panas memiliki efek atau pengaruh yang signifikan terhadap sifat fungsionalitas dari sebuah protein, seperti penurunan pencernaan protein, kandungan fraksi protein seperti albumin, dan juga lainnya. Pemanasan sendiri juga berpengaruh terhadap kapasitas emulsi, aktivitas stabilitas, kapasitas stabilitas busa, dan pembentukan gel dari sampel yang diteliti. Pemahaman mengenai variasi sifat fungsional sebagai hasil dari metode pengolahan domestik dapat membantu dalam pemanfaatan yang lebih baik dari protein dalam sistem pengolahan pangan.